Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 46. Beraninya. Andai Teresa tidak mirip dengan Helios dan mirip dengan Zeus, mungkin pria itu tidak akan pernah meragukannya meski Teresa memanggil Draka ayah sekalipun. Namun sayangnya, wajah gadis kecil itu duplikat dari ibunya. Tunggu. Kalau seandainya Tere anak pengacara sok hebat itu, tidak mungkin bukan Heli akan tinggal di tempat seperti ini dan sebelumnya. Seharusnya mereka tinggal bersama pengacara sok hebat itu atau di tempat yang mewah. Pikiran Zeus sedang berperang mencari kebenaran. Baiklah, aku akan mencari tahu nanti. Lanjut pria itu memutuskan. Tidak keduanya sayang, kata Helios menggeleng cepat. Kalau bukan keduanya, apa artinya Tere akan tetap dititipkan di penitipan anak? Tanya Teresa murung. Hei, jangan sedih sayang. Maksud bunda bukan keduanya itu, Tere akan bunda antar jemput. Mulai sekarang kita akan selalu bersama. Entah Tere libur sekolah atau tidak, entah bunda bekerja atau tidak, kita akan selalu bersama. Jadi, Tere tidak akan dititipkan di penitipan anak dan tidak ke kantor papi Aka juga. Jelas Helios sambil menyentuh bahu putrinya. Alasan Helios berhenti menitipkan putrinya di penitipan anak karena takut Zeus akan menemukan Teresa dan membawanya pergi. Dan alasan kenapa tidak mengizinkan putrinya pergi ke kantor Draka karena tidak ingin terus-menerus merepotkan pria itu. Yang benar bunda? Tanya Teresa berbinar. Iya sayangnya bunda, balas Helios mengangguk mantap. Asyik, terima kasih bunda. Teresa memeluk ibunya erat untuk beberapa saat sebelum akhirnya menjauhkan tubuhnya. Tapi bunda, Tere masih boleh ke kantor papi Aka kalau Tere rindu kan? Sambung gadis kecil itu bertanya. Tentu saja sayang. Nanti papi Aka juga akan main ke sini sama Mami Rani seperti biasa kok. Jadi Tere tidak perlu khawatir. Jelas Helios. Mendengar jawaban dari ibunya, Teresa kembali memeluk dan mengucapkan kata terima kasih. Gadis kecil itu merasa pindah ke rumah baru bukan hal yang buruk karena banyak hal baik yang ia terima termasuk dirinya yang akan selalu bersama ibunya. Kalau begini, sepertinya aku tidak perlu mencari tahu siapa Tere karena dia memang anakku. Aku harus percaya kalau Heli wanita baik-baik seperti ketika aku percaya kalau sampai sekarang Heli masih mencintaiku. Lirik Zeus yakin. Pria itu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Berkali-kali ia tidak mempercayai ucapan Helios dan hanya mempercayai egonya saja. Hingga pada akhirnya penyesalan yang ia dapat. Ya sudah, kita masuk dulu yuk sayang. Bunda harus merapikan barang-barang. Ajak Helios sambil beranjak berdiri. Ayo, balas Teresa bersemangat. Helios menengadahkan telapak tangannya dan Teresa langsung meraihnya. Sambil bergandengan tangan, sepasang ibu dan anak itu berjalan sambil melompat ke sana kemari masuk ke dalam rumah. Bunda kenapa? Teresa mengguncang bahu ibunya kuat-kuat berusaha membangunkan. Ketika sedang tidur, Teresa berkelana di alam mimpi. Akan tetapi, mimpinya mulai kabur seiring kesadarannya mulai datang. Ia mendengar suara rintihan dan permohonan yang semakin lama sekian mengeras. Akhirnya, ia membuka mata dan menoleh ke samping dan melihat ibunya mengigau. Bunda, bangun bunda. Gadis kecil itu kembali mengguncang bahu ibunya. Tidak. Helios berteriak sambil beranjak bangun dan duduk. Astaga Tuhan.
Wanita itu menangkup wajahnya menggunakan kedua telapak tangan. Sudah 6 tahun ia tidak memimpikan kejadian itu, dan setelah bertemu lagi dengan Zeus, mimpi buruk itu kembali menghantuinya. "Bunda, kenapa?" tanya Teresa. Mendengar suara putri kecilnya membuat Helios menoleh terkejut. "Sayang, jam berapa ini? Kenapa sudah bangun?" tanya Helios meraih tubuh Teresa dan memeluknya. "Tere bangun karena Bunda mengigau. Apa Bunda sakit?" Teresa mengangkat kepalanya menatap panik mata sang ibu. Biasanya Teresa akan mengigau jika sedang sakit. Helios juga sering menjelaskan bahwa orang sakit suka tidak sadar dan mengigau. "Tidak, Bunda baik-baik saja kok. Maafin Bunda ya sayang, karena Bunda waktu tidur Tere jadi terganggu." Helios terlihat sangat menyesal membangunkan putrinya karena mimpi buruknya datang lagi. "Tidak apa-apa Bunda," balas Teresa. "Ya sudah, kita tidur lagi yuk," ajak Helios yang dibalas dengan sebuah anggukan oleh gadis kecil itu. Helios membantu putrinya berbaring dan mulai menyelimuti tubuhnya. Lalu ia ikut berbaring sambil mengusap-ngusap kepala sang putri dan berusaha memejamkan matanya. Meski pikirannya kacau, tetapi wanita itu berusaha mengenyahkannya hingga tidak lama kemudian mulai terdengar suara dengkuran halus. Keesokan harinya, Helios pergi mengantar putrinya ke sekolah sesuai janjinya kemarin. Saat ini mereka sudah sampai di dekat gerbang sekolah dan Teresa bersiap-siap untuk masuk. "Sekolah yang pintar ya sayang," kata Helios sambil mengusap puncak kepala putrinya. Teresa mengangguk sambil tersenyum. "Tere masuk dulu ya Bunda," pamit gadis kecil itu. Nanti pulangnya Bunda jemput ya," balas Helios beranjak berdiri. "Oke Bunda." Teresa mengacungkan ibu jarinya dengan semangat. Gadis kecil itu terlihat sangat bersemangat. Pasalnya, sang ibu hanya akan mengantarnya pergi sekolah dan jarang sekali akan menjemput pulang. Ia justru akan langsung dititipkan di penitipan anak yang letaknya masih di sekolahnya. "Dah Tere sayang." Helios melambaikan tangannya menatap punggung putrinya yang kian menjauh. Mendengar suara ibunya, Teresa berbalik dan melambaikan tangan. Lalu ia kembali melanjutkan langkahnya dan masuk ke area sekolah. Setelah memastikan putrinya masuk ke dalam, Helios lekas pergi. Wanita itu melangkah tanpa memperhatikan area sekitar dan hanya menatap ke bawah di mana kakinya melangkah. "Baiklah, aku akan mendekatimu secara perlahan, Heli," lirih Zeus. Manik matanya fokus menatap Helios yang melangkah menjauh. Beberapa menit menunggu sampai Helios menghilang dari pandangan, Zeus meraih kacamata hitam dan turun dari mobil. Pria itu melangkah ke area sekolah putrinya dan menatap sekitar sekolah. "Minggir! Anak yang tidak memiliki ayah tidak boleh bermain di sini," sentak seorang anak perempuan. "Kata siapa tidak boleh?" tanya Teresa polos. Gadis kecil itu ingat betul kejadian seperti ini pernah terjadi di sekolah lamanya. Dulu mungkin ia hanya bisa diam diperlakukan dengan tidak baik. Namun sekarang ia tidak boleh tinggal diam. "Kata aku, sudah sana pergi," sangga anak perempuan itu. "Tidak mau, kata Bu Guru boleh kok main di sini," tolak Teresa bersikeras. Ia enggan untuk meninggalkan permainan ayunan itu karena baru saja memainkannya. "Tidak boleh. Yang boleh main di sini cuma anak yang memiliki ayah," ujar anak perempuan itu bersikeras. Berhubung Teresa tetap pada pendiriannya, anak perempuan itu mulai marah.
mendorong ayunan sekuat tenaga hingga Teresa seolah melayang. "Berhenti, aku mau turun, teriak Teresa dengan manik mata yang berkaca-kaca. Alih-alih menghentikannya, anak perempuan itu justru semakin giat mendorong punggung Teresa. Teman-temannya dan anak-anak lain pun hanya sibuk memperhatikan tanpa berniat untuk membantu. "Beraninya," geram Zeus sambil menggertakkan giginya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.